Shalom buat saudara-saudara sekalian, teman-teman pendeta dan juga penatua diaken yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan khotbah pada Minggu 24 Juli tahun 2022 ini. Berikut kami akan mempersiapkan catatan-catatan sermon untuk saudara-saudara. Kita akan membuka bahan kita pada Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian. Jadi saudara-saudara, mungkin setelah membaca firman Tuhan ini, akan muncul sebuah pertanyaan di dalam hati saudara, bagaimana mungkin seorang manusia merampok Allah? Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan berlebihan. Bukankah Allah adalah Allah yang perkasa, sumber segala kekuatan? Lantas bagaimana mungkin kita merampok sesuatu darinya? Bagaimana mungkin seorang insan biasa yang diciptakan dari debu tanah mampu bangkit dan melawan Allah yang Maha Kuasa dan mengambil sesuatu darinya? Berdasarkan Maleakhi 3 ayat 8 disebutkan, Allah dapat dirampok. Nah, dalam bentuk apakah Allah dapat dirampok? Maleakhi menyebutkan Allah dapat dirampok atau Allah dirampok ketika persepuluhan yang diperintahkan kepada kita untuk dipersembahkan kepada Allah, namun kita mengambil apa yang sesungguhnya menjadi hak Allah dan mengklaim bahwa itu adalah milik kepunyaan kita. Di sanalah peristiwa perampokan itu telah terjadi. Yang juga aneh ialah, bukankah segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah? Lantas, kenapa kemudian menyembunyikan persepuluhan oleh Maleakhi disebut sebagai perampokan? Tampaknya kita akan menemukan jawaban pada sifat dan tujuan persepuluhan itu sendiri, dan kita akan mendapatkan jawaban lebih jauh lagi dari sifat Allah itu sendiri. Mari kita membahas satu persatu. Jadi saudara-saudara, Ulangan pasal 26 menyebutkan, ketika orang Israel membawa persembahan persepuluhannya ke bait Allah, pertama-tama mereka harus menyampaikan di hadapan imam bagaimana sejarah bangsa mereka pada awalnya. Jadi ini persyaratan. Setiap mereka menyampaikan persembahan persepuluhan ke bait Allah, mereka harus menghafalkan bagaimana sejarah bangsa mereka pada awalnya di hadapan imam. Bahwa leluhur mereka dulunya ialah orang asing di tanah Mesir. Mereka diperbudak dan disiksa. Dan hanya Allah dengan tangannya yang maha kuasalah yang membebaskan leluhur mereka dari perbudakan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Dan kemudian mereka harus menyatakan atas nama orang Israel, saya mengatakan, saya telah membawa buah sulung dari tanah ini, tanah yang telah Allah berikan kepadaku ini. Dan di hadapan Allah mereka akan menyembah dan beribadah sebagai perayaan syukur atas berkat Allah yang melimpah. Dan persepuluhan itu sendiri adalah bukti konkret dari berkat Allah itu. Jadi demikianlah mereka
harus melakukan ini setiap kali mereka menyampaikan persembahan persepuluhan di bait Allah. Jadi orang Israel sesungguhnya membawa persembahan persepuluhan mereka ke bait Allah, meletakkannya dan berkata, "Lihatlah apa yang telah Allah berikan kepada kami." Jadi persembahan persepuluhan itu diberikan harus didasari pada kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini datangnya dari Allah. Dan setelah mereka meletakkan persembahan itu di hadapan Allah, perintah selanjutnya dalam Ulangan 26 ayat 11 ialah, "Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu." Pemberian tersebut tidak dimaksudkan sebagai sebuah paksaan wajib atau beban, tapi lebih sebagai sebuah perayaan, sukacita atas pemberian Tuhan, dan membagikan pemberian tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Persepuluhan tersebut untuk diberikan kepada kaum Lewi, orang-orang asing atau pendatang-pendatang. Persepuluhan itu juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Tertulis pada Ulangan 26 ayat 12. Orang-orang yang tidak punya juga berhak atas persepuluhan itu. Dan yang terpenting disebutkan pada ayat 12 ialah supaya mereka dapat makan di tempatmu dan kenyang. Supaya mereka dapat makan di tempatmu dan kenyang. Itulah tujuan pemberian persembahan persepuluhan. Jadi sesungguhnya esensi dari persepuluhan dimaksudkan untuk mengingatkan kembali dan mengenang karya Allah di masa lampau yang mengantarkan umat Israel keluar dari Mesir, dan menjadi sebuah deklarasi pada masa kini akan berkat-berkat Allah, dan yang terpenting ialah sebuah alat untuk saling memberi berkat bagi sesama. Semua hal ini diulang-ulangi diberitakan kepada setiap pribadi orang Israel tentang sifat dan kuasa Allah, yaitu Allah yang menuntun mereka, Allah yang memenuhi kebutuhan mereka, dan sebagaimana Allah telah memberi kepada kita, marilah kita juga memberi kepada sesama. Rayakan dan bersukacitalah, O Israel, Tuhanmu adalah Allah yang perkasa dan penuh dengan berkat. Itulah ucapan yang mereka sampaikan. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat Maleaki menyampaikan berita kenabiannya itulah, orang-orang bersiasat pada saat itu untuk tidak membawa persembahan persepuluhan mereka ke bait Allah. Mereka telah melupakan sesungguhnya pemberian Allah yang luar biasa kepada mereka di masa lalu. Bahkan mereka tidak peduli dengan sesamanya, apalagi membagi berkat yang mereka terima kepada sesamanya itu. Inilah yang Maleaki sebut dengan merampok Allah. Melupakan apa yang pernah Allah perbuat, seolah-olah apapun yang pernah Allah perbuat tidak berarti apa-apa. Jadi Allah telah melimpahi kita dengan berkat-berkatnya sampai kepada masa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di salib, di mana darahnya tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita. Namun kita telah melupakan semua itu. Semua berkat-berkat yang melimpah yang telah kita terima inilah yang disebut melupakan semua berkat-berkat yang melimpah yang telah kita terima. Inilah yang disebut dengan merampok Allah. Jadi bukan hanya dengan mencuri kemuliaannya, tapi melupakan Tuhan dan mengabaikan memberi apa yang sudah seharusnya menjadi hak Allah seorang. Jadi saudara, melupakan untuk memberi apa yang menjadi hak Allah, yaitu persepuluhan, adalah sebuah perampokan. Karena persepuluhan yang kita berikan itu digunakan untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang merantau menjadi orang asing di tempat kita. Jadi
inilah yang disampaikan beberapa catatan bagi kita saudara-saudara, apa sesungguhnya esensi atau arti sebuah persembahan persepuluhan yang dituntut Maleaki pada kita hari ini. Karena dengan mengambil haknya Allah sama dengan melupakan apa yang telah Allah lakukan atas kehidupan kita. Demikian saudara-saudara beberapa catatan yang dapat kami perbuat. Semoga catatan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.